Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan yang sangat mulia. Karena bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menurut para ulama adalah sesuatu yang sangat tinggi, sangat mulia. Maka bulan Muharram ini adalah termasuk bulan Allah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun ini insyaallah 1 Muharram 1446 Hijriah jatuh pada hari Ahad tanggal 7 Juli 2024. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram atau bulan yang suci. 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab suku Mudhar antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, mendapati bulan Muharram merupakan kenikmatan tersendiri bagi seorang mukmin. Karena bulan ini syarat dengan pahala dan ladang beramal bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan hari esoknya, yaitu hari di akhirat nanti. Memulai awal tahun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasti di dalam melangkah dan menatap masa depan dengan penuh optimis. Seorang ulama, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, adalah para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. 3 waktu ini, 10 hari pertama bulan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ini adalah waktu-waktu yang sangat mulia, sangat utama. Dan para ulama terdahulu sangat mengagungkan hari-hari ini, waktu-waktu ini. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di bulan yang mulia ini. Karena di dalamnya semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Di antara amalan yang dianjurkan itu yang pertama adalah puasa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling baik, paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram ini. Maka kita perbanyak puasa sunnah, Senin Kamis,
Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15, atau puasa Daud, atau puasa yang utama di bulan ini adalah nanti pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Bisa juga dengan Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Yang mana keutamaannya, kata Rasulullah SAW, puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Dan Rasulullah SAW berpuasa pada 10 Muharram atau hari Asyura tersebut. Hanya saja kemudian beliau mendapat laporan dari para sahabatnya bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari itu. Maka Nabi bertekad, insya Allah tahun depan kita akan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Tetapi qadarullah, Rasulullah SAW wafat sebelum beliau sempat melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram atau Tasu'a itu. Tetapi para ulama mengatakan karena sabda Nabi SAW, insya Allah tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Muharram, maka itu menjadi sunnah yang bisa dapat kita lakukan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat adalah tidak boleh kita berpuasa pada seluruh hari di bulan Muharram atau puasa sebulan penuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Seorang ulama mengatakan ini adalah puasa yang paling afdol bagi orang yang hanya berpuasa pada bulan ini saja, yaitu bulan Muharram. Adapun bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa terus pada bulan yang lainnya, sudah biasa puasa Senin Kemis, sudah terbiasa puasa Ayyamul Bid, maka yang utama pada bulan ini adalah puasa Daud. Itu yang paling afdol. Sehari berbuka, sehari berpuasa, dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak amalan-amalan saleh, mengerjakan amal saleh. Sebagaimana perbuatan dosa pada bulan ini akan dibalas dengan dosa yang besar, maka begitu pula dengan perbuatan baik atau amal saleh. Bagi yang beramal saleh pada bulan ini, dia akan menuai pahala yang besar sebagai kasih sayang dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat, pemberi keutamaan sesuai dengan kehendaknya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang dapat menentang hukumnya, dan tidak ada yang dapat menolak keutamaannya. Allah berikan keutamaan pada bulan Muharram ini. Allah berikan keutamaan di dalamnya bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, akan dibalas dengan pahala yang besar, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka para ulama menganjurkan di bulan ini agar kita meningkatkan bakti kepada orang tua kita, birrul walidain, memperbanyak silaturahim kepada saudara-saudara kita, menyambung silaturahim yang mungkin terputus atau mungkin ada masalah, ada ganjal, disambung silaturahim. Kemudian juga bersedekah baik kepada keluarga, kepada anak yatim, fakir, miskin, kaum duafa, dan juga memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya, dianjurkan oleh para ulama agar kita di waktu yang mulia ini segeralah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju perkara-perkara yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kekufuran menuju kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat juga menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu, meninggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulanginya kembali. Dan taubat ini adalah
wajib hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang ikhlas semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan yang disandarkan kepada Allah artinya adalah pasti. Maka ayat ini artinya bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian pada Allah, sungguh aku bertaubat pada Allah dalam sehari 100 kali. Maka kewajiban seorang muslim adalah bertaubat, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kekhilafannya. Dan itulah cara yang paling cepat untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Cara yang paling tepat untuk menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menolong kita agar kita dibukakan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur.